Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalila wal ikram. Subhanal malikul kudus subhanatil izzati wa azzamati wa haibat wal kudrat wal sultan wal kamal wal jamal wal khibriyai wal ijabarut wala ya'futu wala ya'budu abdah. Suhubukum kudus rabbuna wa rabbul malaikatihi wa ruhi. Sama-sama subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah huwallahu akbar. Wa tahirin mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang dirahmati sebagai izin ridho dan karunia-Nya sehingga kita dapat bertemu, belajar, bertolabul ilmi sesuai dengan tuntunan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah tidak akan pernah dilupakan dan tak akan terlupakan, yaitu marilah kita sama-sama menyampaikan tanda terima kasih, puji dan syukur kita, salawatnya atasnya Nabi Allah, Nabi akhirul zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Jamaah grup surau 7 yang dirahmati Allah rahimakumullah, sebagaimana yang kita jalankan saat ini dalam tauhid wujudi adalah mengenal wujudku sendiri, mengenal wujudku sendiri tanpa ada wujud lain yang dikenal. Karena apabila mengenal aku, maka tidak ada umat yang bisa mengenal yang lain. Itu jaminannya. Karena aku adalah sejatinya diri sebagai diri yang sejati. Tetapi ada beberapa hal yang harus kita ingat. Untuk memahami kajian tingkat tinggi yang dinamakan aku pada hu dalam gema batin murni. Murninya itu tidak boleh ada ragu, tidak boleh ada was-was, tidak boleh ada nafsu, tidak boleh ada keinginan. Tetapi untuk memahami itu, maka kita wajib mendapatkan pertolongan dari Dia. Apa pertolongannya? Yaitu sebuah rahasia yang dinamakan dengan sir makna. Sir makna adalah suatu faham. Tak ada seseorang pun yang bisa paham kepadaku kecuali telah aku kirim, aku berikan paham. Al-Baqarah 269. Itu dari dulu sudah kita bahas. Tapi sekarang saatnya untuk mengetahui aku pada dia dan dia pada aku,
memiliki suatu kemampuan yang harus istimewa. Artinya izin dari mengkaji ini apabila telah dialirkan, yaitu sebuah batin rahasia yang disebut dengan sesungguhnya batin itu adalah batin faham atau hikmah. Jadi kalau kita tidak didapat, jiwa kita dialiri oleh batin hikmah atau sir hikmah, kita tidak akan pernah paham, tidak pernah tahu, dan tidak bisa mengerti. Sulit sekali untuk kita paham. Dalam hal ini, sebelum kita menerima sebuah gema dari sir maka kita harus mengkaji dulu kembali. Dalam pengkajian ini adalah dia pada aku, aku pada dia. Mengetahui tentang dia ada dua perkara. Dia itu ada dua. Dia yang terhingga dengan dia yang tidak terhingga. Dia yang terhingga yang mana? Yaitu dia yang ada, yaitu hakikat. Apa hakikat? Disebut ada, dilihat tak ada. Itu adalah wa. Wa itu adalah hudian dia. Artinya Allah. Nah, seperti kita menyebut Allah. Allah ini kalau kita tidak menuju dia pada huruf tersembunyi, maka dikatakan kita belum mencapai Tuhan, baru mencapai tulisan. Nah, untuk itu kita harus mencapai dia pada kalam Allah. Dia itu adalah wa. Wa inilah yang dikatakan waw dalam hurufnya, disebut dengan dia. Itu adalah dia pada dirinya. Ini artinya apa? Kalau dia pada kata Allah atau dia pada zahir, setelah sempurna, maka dia itulah yang bernama aku. Tetapi aku bertuhan kepada dia, dia yang tak terhingga. Dia kedua yang tak terhingga ini adalah hakiki dari waw atau batin yang tersembunyi tadi. Batin tenggelam adalah waw. Dalam sebutan Allah itu ada batin yang tenggelam. Mana batin yang tenggelam? Itulah hakikinya dari hakikat. Itu yang disebut dengan hu atau dia. Hu ini adalah batin tak terhingga. Batin tak terhingga ini artinya apa? Dia ini berasal dari rahasia yang paling tinggi, yaitu dialah yang nyata bernama aku. Tetapi yang bernama aku itu adalah dia yang sangat halus dan tinggi. Ini dikatakan wujudnya adalah domah. Kenapa wujudnya domah? Karena itu sir rahasia. Nah, kalau kita lihat domah itu adalah berwujud seperti huruf waw, artinya dia pada zahir juga huruf wa. Makanya kita lihat huruf domah. Domah itu sama dengan waw, artinya sama-sama mirip wa. Arti mirip waw ini adalah dia. Dia pada yang nyata dan dia pada yang tidak nyata. Dalam hal ini para jemaah, dua dia, dua waw atau dua domah. Dua domah inilah yang dikatakan dua damah. Dua damah adalah kasroh miring, disebut dengan dua garis di atas alif. Kalau dua garis di atas alif, kalau bertemu dua domah ini disebut dengan an. An itu adalah batin. Nah, ini disebut dengan batin. Dengan demikian kita harus mengetahui kalau dia bertemu itu namanya antara wa dengan hu, disebut dengan wa huwa. Nah, wa huwa itu adalah dia sepenuhnya, dia yang zahir dan dia juga yang tidak terlihat, yaitu batin. Artinya dua dia yang terhingga dengan dia yang tidak terhingga bergabung menjadi aku. Dalam hal ini jemaah, memisahkan aku dengan dia itu sangat sulit, karena aku adalah dia dan dia adalah aku. Nah, ini yang sangat sulit. Makanya kita harus
memiliki kemampuan, yaitu dengan batin atau sir dari makna. Itulah yang ditunggu. Bagaimana sir makna ini mengalir kepada jiwa kita, baru jiwa kita itu paham. Tapi kalau belum dia mengalir, jiwa tidak akan paham makna. Kita tidak tahu makna karena makna itu belum datang. Makanya dia berikan makna kepada orang yang dia suka. Orang yang tidak suka dia tidak kirim makna. Maka kita tidak pernah tahu dan tidak mengerti. Jamaah yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita sudah tahu bahwasan dia pada Tuhan pada sekalian alam, ini yang dinamakan dia pada insan, dia dia itu pada wujudnya. Jadi bagaimana dia itu zahir terlihat, maka disinilah kita harus paham bahwasannya Allah itu zahir karena dia dalam disebut pada tingkat zahir. Jamaah yang dirahmati Allah, dia yang tidak terlihat adalah hu atau dikatakan dengan sir atau domah. Dengan demikian kita kalau disatukan maka dia bernama wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kalau sudah dia yang terhingga dengan dia yang tidak terhingga ini nyata menjadi aku, maka itulah yang dikatakan kalau sudah dia semuanya maka dia adalah aku. Begitu jemaah. Jadi dengan demikian kita sudah mulai mengerti. Untuk dasar kita mengetahui dia, yaitu domah. Kita lihat domah itu dengan waw itu sama bentuknya, tetapi dalam menulisnya tidak sama. Kalau orang menulis waw dari atas ke bawah, tapi kalau orang menulis domah dari bawah ke atas, itulah yang dikatakan atas ke bawah dalam tarikan napas. Itu caranya nanti. Jadi kalau kita sudah mengerti, coba aja kita bikin waw seperti dari atas ke bawah. Kalau kita bikin domah dari bawah ke atas, nah gitu ya, berarti tali lurusnya adalah napas. Ini akan dipahami nanti. Untuk mendapatkan kodrat seperti itu, dia pada rahmatan fil alamin, Tuhan bagi sekalian alam. Dia bagiku, Tuhan bagi aku. Ada dua dia, yang mana sir adalah dia bagiku, sir satu lagi adalah dia bagi sekalian alam. Sementara u adalah kekuatannya, yaitu berkumpul menjadi aku. Jadi bagaimana kita bisa mendirikan ini? Kita harus memiliki kekuatan hakikat, kekuatan hakiki yang mengalir kepada jiwa. Barulah jiwa mengerti bagaimana caranya, bagaimana rasanya, bagaimana menikmati. Tapi kalau batin atau sir tidak mengalir, sir paham, ya, sir makna yang membuat kita mengerti tidak mengalir kepada jiwa, kita akan sulit memahaminya dan tidak ada hak untuk menerimanya. Jadi tidak mudah mengkaji aku pada dia dan dia pada aku, karena ini adalah sama. Dia adalah aku dan aku itulah yang dia. Nah, bagaimana kita memisahkan air laut dengan ombaknya? Maka dengan kita mendapatkan izin, maka kita akan merasakan berbeda nanti. Dan hak kita untuk mengkaji itu lebih baik dan lebih dibangkitkan. Maka di situ kita akan mengalami rasa itu dengan nikmat. Tetapi kalau izinnya belum datang, hak memahami, hak merasakan, hak menikmati, hak mengalami batin sir maka dikatakan sir sir. Kalau itu belum datang, maka sesungguhnya kita belum bisa memahami. Kesempurnaan aku pada dia adalah Tuhan dari sekalian alam, tapi dia adalah maha sempurna dari aku.
Itu dikatakan dengan dia. Mengkaji dia itu adalah mengkaji mutlak. Yang kedua, perlu kita pahami, harfiah ini adalah yang paling dahulu daripada hijaiyah. Harfiah ini lebih awal daripada hijaiyah. Coba, hijaiyah disusun 3 akan dirubah oleh harfiah. A, I, U, ha, hi, hu. Tetapi disusun 3 hijaiyah merubah 1 harfiah, dia tidak bisa. Di dalam iman memang harfiah menjadi tanda baca dan hijaiyah adalah bacaan, tapi di dalam orang yang berilmu, hijaiyah adalah kodrat, sementara harfiah itu adalah wujudnya dari kodrat tersebut yang maha dahulu. Dia sudah ada di alam abadi sebelum hijaiyah itu ada. Makanya U itu adalah sir tertinggi, rahasia tertinggi. Kalau kekuatan rahasia itu belum datang, memahami rahasia itu akan sulit. Apalagi kita akan mengkaji aku pada dia, dan dia adalah aku itulah dia. Ini akan sulit kalau kita tidak mendapatkan kedatangan, yaitu sir daripada U tadi. Jemaah yang dirahmati Allah, dengan kita mendapatkan nanti dari audio yang dikirim, maka peleburan diri akan mudah dan ikuti petunjuknya. Insya Allah mudah-mudahan itu akan mendapatkan. Kalau ada keraguan, tonton kembali YouTube supaya bisa menyesuaikan. Karena apa? Kaji ini yang disifat paham pada aku dan dia membutuhkan naluri yang tinggi, membutuhkan rasa yang tinggi, membutuhkan hati nurani yang kuat, dan membutuhkan hati sanubari yang lebih dalam. Maka inilah yang dikatakan pintu pertama, yaitu menghadirkan kebisaan dan restunya, yaitu makna. Kalau nanti datang semuanya, makna itu tidak ada bagi kita, bagaimana kita bisa memberikan makna, mendapatkan makna? Tidak mengerti kita apa yang datang, tapi telah izin itu datang, makna itu datang, maka kita akan mengerti dengan semua ini. Insya Allah, mari kita lakukan muzakarah. Salu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan juru tabligh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya dan keluarga senantiasa dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Jamaah grup 7 selalu dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, serta seluruh jamaah dalam majelis zikir Ma'rifatullah ini selalu dalam limpahan rahmat Allah juga semuanya. Insya Allah. Insya Allah. Tadi kita telah mendengar tausiah Buya. Ini luar biasa, semakin dahsyat ini. Insya Allah. Kalau kita tidak mampu untuk menelah dan mencerna ini, kita akan kewalahan dan kita akan terpeper. Karena kemampuan kita menelah dan mengkaji tausiah Buya itu luar biasa. Dengan kalimat, dengan wahyu yang begitu tinggi. Kita harus mengikuti dengan kemampuan kita. Insya Allah Buya bisa membuka pintu rahmat, pintu berkah, pintu alam pikiran kita untuk bisa mencerna apa yang Buya sampaikan. Insya Allah. Insya Allah. Baik. Tadi Buya juga telah menyampaikan secara garis besar bahwa sesungguhnya aku pada dia dan dia pada aku. Bagaimana itu bisa terjadi? Ya, bagaimana kesimpulan aku pada dia? Nah, tadi juga Buya telah menyampaikan bahwa kesimpulan aku dengan gemahu, jangan ada was-was, jangan ada nafsu, jangan ada keinginan. Karena itu kalau ada, maka kita akan
tidak mampu untuk mencapai apa yang disebut dengan bagaimana kesempurnaan aku pada dia. Mungkin inilah pengantar dari saya. Kemudian sebelum para imam yang lain menyampaikan pertanyaan, persoalannya, saya berikan kesempatan kepada Pak Imam Hatib, Pak Imam Saleh untuk menyampaikan resume apa yang telah disampaikan oleh Buya tadi. Kepada Pak Imam Saleh dipersilakan. Terima kasih guru tablignya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh jemaah semoga kita selalu berbahagia sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan tuangan kaji dari Buya malam ini amat kami syukuri dalam makom tauhid wujudi ini, di mana malam ini diangkat lagi kaji tazkiyah dan hijaiyah dalam wujudku sendiri, aku sejatinya diri. Hari ini, malam ini makin jelas yang mana hijaiyah itu adalah qudrat dan harfiah itu adalah wujud qudrat tersebut. Dalam menjalani kaji seperti yang kita lalui, di mana yang saudara-saudaraku sama-sama kita mengerti bukanlah perjalanan, tapi inilah jalan. Dan kitalah jalan itu, di mana izin kaji sir makna seperti yang disampaikan mursyid yang kita muliakan Al-Baqarah 128 tadi. Rahsia di Allah, di U yang tersembunyi, batin tenggelam yang sedang kita sama-sama cuba pahami. InsyaAllah semoga sama-sama kita oleh kepahaman dan sepahaman disampaikan mursyid. Insyaallah. Mohon dipimpin kami dulu ya. Insyaallah. Mengetahui dia yang terhingga dan dia yang tidak terhingga. Insyaallah. Saudaraku sekalian, hakikat Allah domah U, atau mungkin betul-betul kebuya U, waw yang tersembunyi itu. Kalau dari pandangan sendiri ini memang tinggi sekali Bu ya, tidak pernah dikupas dimanapun, di mana datangnya U itu. Hari ini sudah berkodrat yang dikatakan terhingga batin tenggelam. U adalah domah rahsia, sir rahsia. Dua waw, alif baris atas an, dan apabila wahwa itu dia wahwa, dia yang terhingga dan tidak terhingga itu menyatu. Mohon dipimpin ya. Ya, insyaallah. Jadilah aku dan jadilah dia. Mungkin itu saja dari saya dulu. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam Hatib, Pak Imam Saleh telah memberikan ulasan terkait dengan apa yang telah ditausiahkan oleh Buya tadi. Kesempatan ini saya buka kepada para imam yang hadir untuk bisa memberikan persoalannya kepada mursyid kita. Ada hal yang belum dipahami, belum dimengerti, disampaikanlah dalam bentuk pertanyaan persoalan kepada. Sedikit saya tambahkan. Penyebutan dia itu khusus kepada junjungan yang tertinggi. Tidak ada lagi kata di atas dia. Dia adalah sesuatu yang tak terhingga. Tapi untuk kehormatan adalah dia yang dikatakan aku sebagai Tuhan. Ini adalah wa Allah
aku sebagai Tuhan bernama Allah. Nah itu ya, itu adalah kemuliaan. Tetapi junjungan dan panutan tertinggi adalah Dia yang tak terhingga, sehingga Dia tidak punya nama, hanya Dia. Inilah yang dikatakan Tuhan. Kalau Dia masih punya nama, itu belum Tuhan. Tetapi Tuhan bagi sekalian alam, Dia punya nama Allah, Rabbil Alamin. Tetapi Tuhanku adalah Dia. Nah ini yang menjadi sesuatu yang benar-benar Tuhan, yaitu adalah aku yang tak terhingga. Nah itu. Jadi kalau Dia, pada Dia dua domah disusun rapi, dua perjalanan, artinya dua baris di atas alif. Dua baris di atas alif pertemuan dua damah menjadi an itu menjadi batin. Nah itu sampai di situ, belum dikasih nama siapa-siapa lagi, ya kan? Ini baru kita cakukan bagaimana kita bisa memahami bahwasan perjalanan Dia itu apabila sempurna pada Dia yang Rabbil Alamin, maka itu dikatakan aku. Tetapi Tuhanku adalah Dia yang tak terhingga. Nah, Dia tak terhingga ini akan dua bertemunya, yaitu dua waw. Artinya wujud waw besar kalau bahasa dulu dengan waw kecil. Nah, itu dulu kita tuh ya, kakek-kakek nenek kita dulu kalau dia belajar tuh ada waw besar, ada waw kecil. Nah, kecil. Maka waw besar ini ada pada Allah. Makanya Allah itu maha besar karena ada Dia yang besar. Jadi kalau orang tanya kenapa maha besar, apa itu maha besar, dia tidak akan tahu kalau waw itu adalah besar, ya. Nah di situ yang dikatakan Dia maha besar. Dan waw kecil, nah inilah Dia dikatakan maha esa, yang berkuasa di atas segalanya. Itulah yang dikatakan domah. Domah adalah waw kecil. Jadi orang menulis waw dari atas ke bawah, menulis domah dari bawah ke atas. Itulah tali napas antara aku dengan Dia. Nah, indah kan perjalanannya. Gitu ya. Jadi yang terlihat siapa? Yang terlihat aku. Tapi kalau ini belum sempurna, belum boleh dikatakan aku, tetap pada jiwa raga. Untuk mengetahui ini perlu bantuan pertolongan sesuai Al-Baqarah ayat 269. Tidak akan kuberikan hikmah kepada orang yang tidak ku kehendaki, hanya kuberi kepada orang yang ku kehendaki. Tidak semua orang bisa paham, karena paham itu di tangan Tuhan. Kalau Tuhan tidak suka niat kita tidak benar atau apapun alasan yang salah, maka paham itu tidak dialirkan, tidak mengalir kepada jiwa orang itu. Tapi sekarang kita panggil paham itu untuk mengalir ke jiwa kita. Itulah yang keberuntungan orang-orang yang berilmu. Jangan dipikir kita akan mampu, tidak ada daya kita, ya. Tidak ada kekuatan apapun yang mampu mendatangkan sesuatu kepada aku, karena aku bisa menjadi Dia. Dia itu adalah wujudnya aku, dan Tuhanku adalah Dia. Ini harus benar-benar dipahami. Mana Dia yang menjadi Tuhan bagi sekalian alam, mana Dia yang menjadi Tuhan dari diriku. Aku terbentuk dari kesempurnaan Tuhan yang meliputi sekalian alam, dan Tuhanku adalah Dia yang menjadikan aku sebagai Tuhan. Nah, itulah yang harus kita minta. Sir ini akan bisa, yaitu bergema kepada jiwa kita dalam undangan audio yang akan dikirim nanti. Silakan kalau ada pertanyaan. Insya Allah Buya. Terima kasih para imam yang ingin bertanya, menyampaikan persoalan kepada mursyid kita, dipersilakan. Ya, Pak Halifah, Pak Asep, silakan. Audionya dibuka. Assalamualaikum Buya.
Semoga Buya sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Imam Jafar yang telah memberikan kesempatan Buya dari pemaparan tadi, dari dia yang terhingga dan dia tak terhingga, ketika upaya mencapai dia melalui kalam Allah itu melalui dua domah itu, ya, domah dan waw. Itu di akhir kalam yang Buya sampaikan itu, kita tidak bisa mendapatkan kalau tidak punya kepekaan rasa dan ketajaman naluri, Buya. Karena untuk mendapatkan sir makna dan sir paham itu, dua syaratnya ketajaman naluri dan kepekaan rasa, Buya. Nah itu kaitannya itu bagaimana, Buya, dengan dua domah tadi itu, Buya? Iya, naluri tidak akan berjalan, insting tidak akan berjalan, feeling tidak akan timbul, keinginan juga akan membingungkan, dan akal tidak bisa mengartikan. Kenapa? Tidak ada izin untuk mendapatkan aku. Artinya makna dari itu, untuk memaknai itu tidak diberikan. Maka semua tidak ada yang jalan. Coba banyak orang sekarang memaksakan makna dengan mengandalkan makrifat. Ternyata tidak ada yang selesai, tidak ada yang jadi, semuanya adalah cerita. Ya. Tapi dalam hal ini, batin atau sir'u, yaitu sebuah sir yang membuat kita bisa, yang membuat kita menikmati, yang membuat kita mengerti. Ternyata ada pertolongan itu, dan ternyata tidak ada seorang pun bisa tanpa dia percaya. Maka lebih baik kamu meyakinkan Allah daripada kamu mendirikan keyakinan kepada Allah. Lebih baik kamu dalam meyakinkan Allah. Ya Allah, akulah yang tepat untuk itu. Kesediaan aku menjadi aku dari pertemuan dua dia, itu lebih baik daripada memilih salah satu dia yang kita tidak mampu. Keikhlasan kita menerima dia sebagai zahir Tuhan daripada sekalian alam, aku. Keikhlasan kita sebagai wujud. Begitu juga Tuhanku adalah dia, yang mana tidak bisa semua mengartikan siapa dia itu. Tapi aku bisa melihat dia yang tak terduga, dia yang tak terhingga itu. Cukup dengan aku melihat aku. Cukup dengan dia melihat aku, maka aku telah melihat dia yang tak terhingga. Karena dia yang tak terhingga ini telah membuka cermin, yang mana batin murnihu membuat kita terlihat oleh dia. Apabila kamu dalam ragu, maka katakanlah kepada dia, akulah orang yang tepat. Tapi apabila kamu ingin meyakinkan dia, perlihatkanlah wajahmu kepada dia. Karena kamu adalah penampakan kodrat sejatinya dia yang tak terhingga tersebut. Tetapi untuk memahami itu, butuh bantuan kekuatan yang luar biasa. Butuh pertolongan kekuatan yang luar biasa, yaitu hikmah atau makna. Kemampuan bermakna inilah yang akan bisa dipakai terus. Tapi kalau kita mengkaji, kemampuan makna kita tidak ada. Taruh garis lurus, dibilanglah alif. Mana ada alif berupa garis lurus. Tapi karena kita tidak tahu makna, kita bilang alif garis lurus. Siapa yang menggaris lurus? Itu hanya tanda, bukan alif. Nah, itu orang yang sudah tahu makna. Orang yang sudah didatangi makna, enak sekali dia bercerita.
Tetapi kalau orang yang belum didapati makna, masih dia pemikir, masih dia pengiman, masih dia berilmu, semua itu akan gugur apabila menuju aku berwujud dia, dan dia itu adalah aku yang terlihat. Ini adalah ombak dengan laut yang harus kita pahami. Paham? Insya Allah Buya. Baik. Silakan kalau masih ada pertanyaan. Ya. Terima kasih Pak Khalifah telah menyampaikan persoalannya ke musik kita, dan musik telah menjawab. Ya, insya Allah ada berkah. Kepada para imam yang lain, ada pertanyaan kepada Buya. Kalau ada hal-hal yang masih kurang yang belum dipahami, bisa disampaikan, persoalannya dibuka. Ya, ada Pak Imam Saleh yang angkat tangan. Silakan. Silakan Pak Imam Saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam penyampaian beliau tadi ada yang beliau sampaikan, wa huwa, dia yang tidak terhingga dan dia yang terhingga, menyatu. Kalau boleh diperjelaskan beliau. Wahwa, kenapa dia itu tak terhingga? Karena domah u. Ya. Domah u itu, domah itu berasal dari apa? Orang tak pernah cakap itu. Domah itu berasal dari itu. Kenapa dia letakkan di atas a menjadi u? La menjadi lu, da menjadi du. Sangat berkuasa dia terhadap kodrat, karena dia lebih awal ada dari sebelum belum ada. Domah itu adalah dua perkara, yaitu berdirinya alam sukun atau alam mati, mengalir dia menuju alam hidup. Ini makanya seperti angka 9, berasal dari bulat sukun dan mengalir dari kasroh miring. Ini yang dikatakan alam abadi, turun dari alam abadi. Domah itu adalah nama sebuah alam abadi yang ada di dalam alam abadi tersebut. Dan wujud dari domah itu adalah penguasaan tertinggi, yaitu batin tertinggi u. Gitu ya, u. Makanya terjadi hu. Hu itu adalah dia bagi aku di keabadian, berbeda dengan dia bagi aku Tuhan sekalian alam. Tetapi kesempatan untuk dia menjadi sempurna, menjadi Tuhan sekalian alam, karena apabila tidak terjadi kesempurnaan aku, maka dia ini tidak akan pernah menjadi aku. Tapi kalau dia itu sudah sempurna, dia adalah Tuhan sekalian alam, dan akulah yang Tuhan itu. Tapi aku bertuhan kepada dia, yang mana dia tak terhingga hu. Gitu. Maka dipertemukan hu dengan yang zahir, artinya huwa bertemu dengan wa, berarti alif kasroh a naik. Begitu alif kasroh a naik, wa a, maka nyatalah dia berwujud aku. Nah, seperti itu. Tapi butuh kekuatan, butuh izin, butuh restu dari sir makna, ia akan mengalir kepada jiwa. Paham? Alhamdulillah, paham ya. Terima kasih ya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu makanya huwa antara aku dan dia. Nah, itu yang saya bilang tadi. Di saat menulis wa dari bawah, dari atas ke bawah, di saat menulis domah hu, yaitu dari bawah ke atas, naik turun. Domah menyatakan aku hu, dan dia menyatakan pada wa, berarti huwa atau hu
akulah dia, dialah aku. Ingat itu tidak akan pernah dipisahkan, tetapi dia kodrat yang berbeda. Satu, melihat tak terhingga, lihatlah pada yang terhingga. Dan melihat yang terhingga itu wajib melihat kalau itulah yang tidak terhingga. Apabila melihat yang terhingga, itulah dia yang tak terhingga. Tapi ingin tahu siapa yang tak terhingga, lihatlah pada yang terhingga. Insya Allah seperti itu. Paham ya jemaah? Insya Allah Buya. Insya Allah itulah. Makanya terjadi karena penulisan naik turun, disitulah tali napas itu berbuat. Antara dia dengan dia ada aku yang menjadi napasnya. Nah kan gitu. Tetapi antara dia atau aku dengan sekalian alam adalah aku yang menjadi napas yang mengalir kepada seluruh alam, yaitu batinhu dalam batin murni. Begitu. Dan itu tidak boleh ditinggalkan selama-lamanya. Memberikan hayat, mengirim batin murni dalam tekanan getaran hu, gemahu, membuat semuanya hidup. Kenapa? Aku, dia tidak pernah mendatangi alam mati. Ingat itu. Aku, dia tidak pernah bersentuhan dengan alam mati. Maka wajibmu bagimu tiap hari menggemakan hu itu, mengalirkan napas, yaitu batin abadi kepada seluruh alam, sehingga kamu selalu menghidupkan mereka. Mereka hidup dan kamulah napasnya yang terlihat. Maka dia akan mendarat di situ, mengambil alih dari segalanya. Hilanglah aku, hilanglah dia, menjadi sesuatu yang berdiri. Disebut dengan dia maha dari aku. Paham? Insyaallah. Begitu jemaah. Terima kasih Pak Imam Saleh telah menyampaikan persoalannya dan telah dijawab oleh Buya. Insya Allah ada berkahnya. Dan tadi sudah mengangkat tangan Pak Imam lalu. Silakan Pak Imam untuk menyampaikan persoalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf apabila kata-kata Ananda ini kurang pas atau salah. Ada ya. Insyaallah. Ya. Insyaallah. Gini Buya. Setelah hadirnya dari apa namanya itu doma'u dan harfiahnya bertemu di tengah-tengahnya, apakah itu dinamakan naik turun bertemu di tengah-tengahnya kemudian dia melingkupi? Apakah ini yang dinamakan yang sudah terhingga, yang tak terhingga itu sudah terhingga? Nah, gitu Bu ya, insyaallah. Batin sirdoma'u itu tidak akan menguraikan apa-apa. Dia hanya sebagai kemampuan. Yang kita tidak mampu dibikin dia mampu. Yang kita tidak izin dia bikinkan izin. Tapi dia tidak menerangkan apa itu aku, itu apa itu dia. Apa di antara aku dan dia tidak mampu menerangkan itu. Dia hanya sebuah kekuatan yang diberikan oleh Allah untuk kita bisa mengetahui siapa aku pada dia, gitu. Bukan untuk menguraikan dia. Maka itu tidak bisa diuraikan oleh sebuah kemampuan. Kemampuan adalah membantu yang lemah. Kemampuan adalah rahasia yang diberikan untuk mengetahui agar kita bisa menikmati, mengalami, merasakan. Nah, seperti itu. Paham? Insyaallah, alhamdulillah Bu ya. Berarti itu tidak bisa diuraikan lagi, insyaallah Bu ya. Tidak bisa diuraikan, insyaallah. Yang menguraikan kan itu adalah tuntunan. Ya. Ya insyaallah. Ya. Kalau dia kekuatan, ya. Nah, gitu, insyaallah. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Imam lalu telah menyampaikan persoalan kepada Buya dan Buya sudah menjelaskan. Insya Allah ada berkahnya untuk kita semua. Kemudian kepada para imam yang lain yang ada persoalannya bisa langsung menyampaikan kepada Buya. Baik. Baik, jemaah sekalian. Kita bertemu 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.